Baik lagi di channel di Sukmana. Kali ini saya akan bahas salah satu alat yang mungkin di tahun 2024 ini bakal jadi alat yang paling dicari untuk fotografer maupun videografer, dan udah nggak ngandalin teman lagi yang ngerokok atau nge-vape. Yup, alat ini adalah fog machine. Jadi saya dapat kiriman dari Denka Pratama, fog machine model Smoke S. Ya, ini sebenarnya udah saya unboxing ya, udah sempat saya posting juga di Instagram. Jadi kalau belum lihat isinya apa aja, mau lihat detailnya, bisa langsung cek di Instagram Mana di Sub. Oke, ini langsung saya buka aja. Jadi di dalamnya ada beberapa alat bantu dan juga ada alat utama ya. Oh, sebelumnya saya bahas juga di packaging. Sebenarnya di packaging udah lumayan ngasih gambaran yang jelas ya, bahwa di sini bisa digunakan untuk portrait mode, lalu juga bisa untuk dry ice mode, dan bisa smoke effect juga. Jadi kalau mungkin efek asap seperti kabut gitu ya, ini bisa juga. Lalu ada intense burning mode. Jadi kalau misalnya kita bikin efek bakar-bakaran kayak misalnya bakar sate, nah ini juga bisa. Nah sebenarnya waktu awal sempat diinfoin bakal dikirimin, sebenarnya saya yang agak ragu-ragu itu adalah efek dry ice mode, karena karakter asap yang biasanya dibikin menggunakan vape atau misalnya menggunakan rokok itu adalah cenderung ke atas ya. Jadi lebih ke asap yang karakternya itu adalah asap yang dibuat dari pembakaran ya. Sedangkan dry ice itu efek asapnya itu dia turun ke bawah. Oke, kita langsung buka ya. Di sini ada casingnya ya. Ini casingnya lumayan tebal juga, jadi lumayan kokoh untuk nyimpen produknya, dan sudah ada tabungnya ya. Ini ada tabungnya. Ini kemarin udah saya sempat coba juga, jadi udah saya isi. Jadi ini agak kelihatan basah, nggak tahu di kamera kelihatan nggak ya, tapi ini udah basah karena liquidnya. Itu juga kita dikasih ada satu pack gini isi 3 botol ya, botolnya kecil-kecil kayak vape juga. Nih saya buka, nih sini ada 3 ya. Nah ini udah satu udah saya pakai, udah habis, udah saya sempat coba juga. Nah ini caranya juga gampang ya, jadi kita tinggal buka penutupnya. Nah tinggal buka gini doang. Nah ini udah kebuka penutupnya. Lalu di bagian atas ini ada ada klepnya ya untuk penutup dari karet. Nanti kita tinggal tuangkan aja isi dari liquidnya ke dalam sini, lalu kita tutup lagi. Pastikan rapat ya supaya liquidnya nggak kebuang atau tumpah gitu ya. Ini karakter liquidnya itu agak-agak lengket ya, jadi di sini kerasa banget nih di tangan itu, dia agak-agak lengket, mirip-mirip kayak glycerin tapi kayak bukan glycerin ya. Lalu juga di sini ada corongnya ya, ada beberapa bentuk corong atau pipa ya. Ada bentuk pipa, ada yang melengkung seperti ini, ada juga yang memanjang ya, kurang lebih pendek sih ukurannya gitu ya, lebih pendek. Lalu juga ada yang ini model selang panjang gini. Lalu di bagian atasnya atau depannya ini ada semacam pipa kecil gitu ya, kita masukkan ke dalam sini untuk memberikan efek tadi ya, yang burning mode gitu ya. Ya, jadi kalau kita mau pakai efek yang untuk bakaran sate atau asapnya itu ada di bawah produknya, nah ini kita bisa gunakan selang ini ya, karena dia cukup fleksibel ya dibandingkan dengan pipa yang tadi. Ini agak cenderung kaku gitu ya, dia apa nih ya, kayak mika gitu ya, bukan kaca tapi dia plastik sih di sini. Lalu juga kita udah dikasih kabel chargernya. Kabel chargernya ini Type C ya, jadi kalau misalnya kehabisan daya atau baterai, dia langsung dicas ya, ini yang langsung dicas di chargeran menggunakan kabel Type C. Lalu di sini juga ada, nah ini nih ya, ini adalah semacam kayak apa ya nih ya, kayak busa gitu ya, jaring-jaring model kayak buat pembersih ya, spons pembersih piring gitu ya, tapi dia bentuknya lebih jarang-jarang ininya.
si sponge si rongga-rongganya itu lebih jarang. Nah, nanti ini dimasukin ke dalam selang ini. Ini untuk memberikan efek dry ice gitu ya. Jadi asapnya nanti karakternya akan berbeda. Lalu di sini juga ada remote-nya. Nah, ini ada remote-nya ya. Jadi kalau misalnya ini kita bisa langsung aktifkan menggunakan remote ya. Nah, ini saya pencet sekali dia langsung nyala. Saya pencet sekali lagi dia langsung mati ya. Jadi berasap. Oke, ini juga cara pemakaiannya juga cukup mudah ya. Jadi tinggal pasang aja selangnya atau pipanya itu seperti ini. Lalu kita tinggal nyalakan atau kita tinggal aktifkan saja. Oke, ada apa lagi di dalam? Ada buku manual ya, ada buku manual. Nah, sini juga ya ada buku manualnya. Lalu di sini ada semacam kayak klep ya. Saya nggak tahu nih fungsi klep ini buat apa. Mungkin untuk menutup bagian atasnya ini. Yang mudah-mudahan emang buat tutup ini ya. Karena nggak ada penjelasannya juga. Oke, kurang lebih itu isinya. Lalu efek-efek asapnya ya kita akan coba aja langsung ya. Ini efek asap tanpa pipa atau corong ya. Tadi udah sempat lihat juga ya. Ini nyala ini gampang ya. Di sini ada tombol on off-nya, tinggal klik ke atas, dia akan langsung menyala, tandanya dengan warna biru lampunya. Lalu kita tekan 2 kali atau ya benar, tekan 2 kali. Nah, ini langsung keluar asapnya ya. Ya. Dia lumayan tebal ya, tekan sekali. Untuk mematikan dia juga lumayan tebal. Berbau tapi tidak terlalu menyengat. Oke, ini adalah untuk efek dry ice ya. Di sini saya sudah punya secangkir gelas warna biru airnya. Ini saya tambahkan pewarna ya, jadi bukan minuman beneran. Saya akan coba kasih efek dry ice di dalam gelasnya. Wah, mantap ya. Nah, jadi dia karakter untuk dry ice ini hampir mirip ya. Jadi si asapnya itu dia nggak langsung ke atas, tapi dia agak mengendap ke bawah. Jadi kalau untuk kasih efek dingin atau es, nah ini bisa pakai yang mode dry ice ini ya. Oke ya. Jatuh nggak ya? Habis jatuh saya taruh bawah aja. Kalau untuk asap tanpa corong ini kita akan coba ya. Kita akan lihat apakah terlihat beda jauh. Nah ini coba ya. Coba karakternya. Dia lebih tebal ya. Kalau untuk di dalam media gelas seperti ini hampir mirip ya karakternya. Tapi kalau misalnya kita langsung semprotkan ke area area model atau sekitar seperti itu, dia karakternya cukup tebal. Jadi kalau kita mau bikin efek asap yang lumayan tebal, kita nggak usah pakai corong yang ini atau nggak pakai filter ini, tapi langsung ya. Lalu kalau misalnya untuk yang selang yang kecil ini, kita akan coba lihat juga ya. Harusnya sih dia nggak terlalu tebal ya, karena di sini lubangnya cukup kecil, lebih kecil daripada yang tadi. Ini kita langsung lihat, lumayan panjang kabelnya. Nah ya bener ya, ini dia tipis. Karakter asapnya dia nggak bulat kayak tadi, dia lebih pipih ya, karena ya sudah mati karena dia ada ada pipa di bagian depan dan lubangnya itu lebih kecil. Nah jadi udah lebih gampang kalau kita mau bikin foto produk atau buat foto dengan model, mungkin efek-efek asap atau bikin video juga, kasih efek haze di belakangnya dengan pencahayaan, lalu ditambahkan juga asap di sekitar ruangan ya kayak gini ya.
asapnya sudah mulai menyebar di ruangan ini dan ngasih efek haze yang lumayan tebal. Dan ini cukup praktis ya, nggak perlu lagi minta tolong orang untuk niup menggunakan vape atau menggunakan asap rokok yang pastinya juga akan mengganggu pernafasan. Dan ini udah lumayan aman ya, jadi cairannya juga udah food grade, jadi aman. Kalau misalnya kita kenain makanan atau kita hirup ya nggak harus dihirup langsung ya, tapi kalaupun nggak sengaja kehirup kayak gini itu udah relatif lebih aman daripada menggunakan asap vape ataupun rokok. Jadi ini adalah satu inovasi yang di tahun 2024 ini bakal bisa jadi rekomendasi teman-teman fotografer maupun videografer untuk memberikan efek asap ataupun efek haze seperti kabut ya, seperti ini untuk foto dan videonya. Kira-kira review apa lagi ya? Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen kalau kamu ngerasa konten-konten seperti ini bermanfaat dan juga bisa kalian terapkan atau kalian coba di sebagai profesi fotografer ataupun videografer. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi.